Pada tahap ke-10, sebanyak 6 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku dan 482.400 vaksin jadi asal Sinopharm tiba di Indonesia pada Jumat 30 April 2021. Dengan kedatangan vaksin kali ini, secara akumulatif Indonesia telah mendapatkan 65,5 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan 8,4 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi atau finished product. Dalam keterangan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kedatangan vaksin COVID-19 menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap, di mana beberapa negara di dunia juga berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Program vaksinasi nasional juga harus didukung dengan pelaksanaan 3T atau testing, tracing, dan treatment, dan pelaksanaan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. Johnny G. Plate menegaskan, melihat beberapa negara telah mengalami gelombang kedua maupun gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19, pemerintah mengimbau seluruh lapisan untuk tidak lengah dalam melakukan upaya pencegahan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, saat ini terdapat beberapa negara yang sedang menghadapi gelombang kedua, second wave, dan bahkan gelombang ketiga, third wave, penularan COVID-19 yang mengakibatkan kembali terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Untuk itu, kita harus bersama-sama berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia. Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Upaya-upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan secara masif. Bersamaan dengan hal tersebut, Menkominfo juga menyatakan saat ini dunia tidak hanya berupaya keras menangani pandemi COVID-19, namun juga menghadapi disinformasi dan infodemik seputar COVID-19 dan vaksin COVID-19. Untuk itu masyarakat diimbau untuk merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, baik bersumber dari Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO, Kementerian Kesehatan, Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, serta lembaga terkait ataupun para ahli di bidangnya. Secara spesifik hingga pagi ini, Kementerian Kominfo telah mencatat dan melabeli sebanyak 1.556 hoax terkait COVID-19 serta 177 hoax terkait vaksin COVID-19. Untuk itu, pemerintah terus menghimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, baik dari Badan Dunia, World Health Organization atau WHO, pemerintah Indonesia dalam hal ini KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kementerian atau lembaga terkait ataupun para ahli di bidangnya. Priscilia Claudia, Tim Liputan, Daik TV.